Ramalan atau forecasting ini sebagai tugas mata kuliah dari manajemen operasi. Sebelumnya kami dari Universitas Pamulang, jurusan manajemen sumber daya manusia. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Tri Sulistiani SEMM. Mohon izin ya Bu. Nah, untuk itu sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nah, anggota kelompok kami itu ialah yang pertama ada saya sendiri, Fitriasi, lalu yang kedua ada Elisia Mega Silvia, yang ketiga ada Suswati, lalu kemudian ada Asga Fanur, dan terakhir ada Albani Dwi Putra. Oke, langsung saja ya. Mari kita simak bersama-sama video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting ialah seni dan ilmu untuk memperkirakan informasi kejadian di masa depan dengan menggunakan data. Peramalan atau forecasting ini mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang tentunya bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, penjualan, budgeting, pengadaan barang dan jasa, hingga rantai pokok. Nah, terlebih lanjut, forecasting ini itu sebagai alat pengambil keputusan untuk yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya ada peramalan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gaspar tahun 2004. Peramalan adalah suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk, sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Lalu yang kedua ada menurut Supranto tahun 1984. Peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Maka dari itu, peramalan atau forecasting ini memang berperan penting ya bagi perusahaan. Tanpa peramalan, sulit bagi perusahaan untuk berkembang atau berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa fungsi dari peramalan atau forecasting itu sendiri. Yang pertama ialah sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan dan keputusan perusahaan untuk menghasilkan suatu tujuan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Nah, kegunaan peramalan ini sendiri yang pertama menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di perusahaan tersebut. Yang kedua, penambahan sumber daya di perusahaan tersebut. Yang ketiga, penjadwalan yang penting untuk sumber daya yang ada. Di sini saya juga akan membahas tentang prinsip peramalan. Nah, yang pertama prinsipnya itu ialah harus melibatkan kesalahan untuk tidak terjadinya lagi kesalahan yang akan datang. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur setiap kesalahan yang ada. Yang ketiga, peramalan family produk harus lebih kuat dan akurat daripada peramalan produk individu atau item. Selanjutnya, peramalan berdasarkan sifat penyusunan. A. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan atau judgement dari orang yang menyusunnya sangat menentukan baik atau tidaknya peramalan tersebut. B. Peramalan objektif, yaitu peramalan didasarkan atas data-data relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Selanjutnya, peramalan berdasarkan jangka waktu. A. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini akan memberikan hasil peramalan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Peramalan jangka pendek ini biasanya memberikan hasil yang akurat. B. Peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang digunakan dalam kondisi jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Yang C. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang akan digunakan untuk meramalkan kondisi dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan.
Hasil peramalan ini biasanya digunakan untuk bahan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pasar, studi kelayakan, dan perencanaan kapasitas, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik peramalan dibedakan menjadi dua. A. Teknik kualitatif. Teknik ini digunakan apabila data masa lalu tidak tersedia, atau jika tersedia pun jumlahnya tidak mencukupi. Teknik kualitatif mengkombinasikan informasi dengan pengalaman, penilaian, dan intuisi untuk menghasilkan pola-pola hubungan yang mungkin dapat diterapkan untuk membuat prediksi tentang masa yang akan datang. Selanjutnya, yang B, teknik kuantitatif. Dalam teknik ini, pola historis data digunakan untuk mengeksploitasi atau merabahkan masa yang akan datang. Hasil peramalan sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Metode perhitungan. A. Metode moving average. B. Metode weighted moving average. C. Trend linear least square. Contoh soal. Pada bulan Agustus, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang lele crispy memprediksi permintaan lele crispy di bulan September sebanyak 492 lele crispy. Permintaan aktual bulan April adalah 503 unit. Dengan menggunakan konstanta penghalusan dipilih oleh manajemen, yaitu A sama dengan 0,2 dengan metode expand total smoothing ditentukan peramalan pada bulan Oktober. Penyelesaian peramalan baru atau permintaan Oktober sama dengan 492 ditambah 0,2 kurung buka 503 dikurangin 492 kurung tutup sama dengan 492 ditambah 2,2 sama dengan hasilnya 494,2. Jadi peramalan permintaan bulan Oktober untuk produk lele crispy dibulatkan menjadi 494 unit. Perusahaan PT Indo April yang bergerak di bidang manufakturin ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Bulan penjualan unit, perkiraan unit Januari penjualannya 22.500, Februari 37.500, Maret 30.000, April dan Mei belum diketahui hasilnya. Untuk penyelesaiannya yaitu perkiraan penjualan untuk bulan April adalah MA April dalam kurung 22.500 ditambah 37.750 ditambah 30.000 dibagi 3 yaitu 90.000 dibagi 3 maka hasilnya adalah 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya aktual pada bulan April yang didapat adalah 30.000 unit. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 37.500 ditambah 30.000 unit ditambah 30.000 unit dibagi 3, yaitu hasilnya 97.500 dibagi 3 hasilnya 32.500. Itu bulan Mei. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk bulan Mei adalah 32.500 unit. Catatan, untuk perhitungan bulan Mei, penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April. Hal ini karena perhitungan moving average atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulan. Kesimpulannya, peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam jangka waktu di masa yang akan datang. Peramalan diperlukan oleh suatu perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang. Sekian video presentasi